Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada edisi hari ini kita akan membaca dari Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu, yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, akan disebut Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan God with us. Kata-kata Immanuel seringkali akrab terdengar ketika situasi menjelang Natal. Namun sesungguhnya penyertaan Tuhan itu hari demi hari dalam segala musim hidup kita. Bukan hanya saat bulan Desember atau saat menjelang Natal, tapi day by day, hari demi hari. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menyertai kita? Penyertaan Tuhan sesungguhnya merupakan bukti bahwa Dia ada. Dia menopang kita, Dia menuntun langkah kita, dan Dia menguatkan ketika kita lemah. Penyertaan Tuhan tidak berarti hidup kekristenan itu seperti orang yang jalan melalui jalan tol, yaitu semua lurus tanpa hambatan. Tidak demikian. Orang yang jalan dalam penyertaan Tuhan masih bisa gagal, masih bisa sakit, bisa tidak lulus, bisa tidak terpilih dalam satu pemilihan, tidak menang, atau mengalami situasi tidak menyenangkan lainnya. Kita masih bisa mengalami kegagalan atau kekalahan, sekalipun ada gereja yang menamakan dirinya gereja yang sukses dan berhasil. Saya belajar bahwa tidak ada satupun tokoh Alkitab yang hidupnya mulus, lancar, dan aman-aman saja. Anda boleh sebutkan nama siapapun, tapi kegagalan, kekalahan, atau kejatuhan pasti pernah dialami oleh mereka. Daud pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul sampai sembunyi dari satu gua ke gua lainnya. Yusuf pun mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia masuk sumur, dijual jadi budak, lalu masuk penjara, bahkan dianggap sudah mati oleh saudara-saudara dan ayahnya. Daniel pun harus masuk gua singa. Rasul Paulus juga masuk penjara satu ke penjara lainnya demi memberitakan nama Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun dia rela terlihat gagal ketika dia ada di Taman Getsemani sampai dia disalibkan. Penyertaan Tuhan sesungguhnya berbicara bahwa Dia tidak meninggalkan kita, sekalipun kondisi sulit kita alami. Penyertaan Tuhan sesungguhnya berarti bahwa Dia ada saat kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan untuk menguatkan dan menghibur kita. Melalui berbagai situasi yang kita alami, kita akan kembali tegak, menangkap maksud Tuhan di balik situasi yang ada, lalu berjalan lagi dengan hati yang baru dan otot-otot rohani yang lebih kuat. Yang pasti, melalui situasi yang ada, karakter kita diubahkan menjadi lebih indah dan makin memahami rencana Tuhan yang mulia terjadi atas hidup setiap kita. Kami melayani seorang ibu yang harus menjadi janda saat usia pernikahan baru berjalan 4 tahun. Suami meninggal karena kecelakaan di jalan raya saat dalam perjalanan bekerja di luar kota. Betapa menyedihkan, usia masih muda, belum lama menikah, tapi dia sudah kehilangan suami. Dan anak yang masih kecil pun jadi kehilangan ayahnya. Kalau dibayangkan kehidupan kekristenan itu sebagai hal yang aman, mulus, dan seperti jalan dalam karpet merah atau kendaraan yang melalui jalan tol, mestinya kan keluarga ini aman-aman saja, penuh senyum tiap hari, penuh tawa yang ceria, tidak ada celaka, dan seperti kisah dongeng antara putri dengan pangeran yang pada bagian akhir cerita dituliskan, mereka berdua pun hidup bahagia selama-lamanya.
Tapi melalui situasi yang dia alami, melalui air mata yang keluar, melalui berbagai hal yang tidak menyenangkan, hari ini ibu tersebut ada sebagai sosok yang kuat, berdiri teguh dalam iman, dan mampu melihat penyertaan Tuhan di segala musim kehidupan. Kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang aman-aman jalan lurus, atau seperti yang saya sampaikan tadi, melalui karpet merah, seperti kendaraan yang lewat jalan tol, atau seperti dongeng putri dengan pangeran. Tapi ada banyak liku-liku yang harus kita alami, proses hidup yang tidak mudah yang kita hadapi. Ada banyak air mata yang bisa jadi keluar. Namun percayalah, Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Hari ini tanamkan dalam hati dan kehidupan kita bahwa Yesus Tuhan kita disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang selalu hadir dalam setiap situasi hidup kita. Dia adalah Tuhan yang menuntun kita saat kita melewati lembah kekelaman dan digendongnya kita pada jalan yang benar. Dan pada akhirnya kita pun mengalami sukacita yang tidak akan pernah terbantahkan dan tidak akan pernah terhentikan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami dalam setiap musim kehidupan, dalam segala situasi, dalam segala hal yang kami alami ya Tuhan. Detik demi detik, hari demi hari yang boleh kami alami, Engkau ada menopang kami. Sekalipun kami tahu kehidupan kekristenan tidak selalu berjalan dengan mulus, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun jalan berbatu-batu, sekalipun jalan berliku-liku, kami tetap percaya. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau bersama dengan kami. Saat kami jatuh, kami tidak akan tergeletak. Saat kami lemah, Engkau menguatkan. Saat kami ada dalam air mata, Engkau yang menghapuskannya. Saat kami dalam situasi yang kering, Engkau membawa kami mengalami kesukaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu ada selalu bersama dengan kami. Bahkan sampai kami mengakhiri tahun ini dan siap masuk ke dalam tahun yang ke depan pun, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau bukan hanya Tuhan yang ada di tahun yang lalu, Engkau bukan hanya Tuhan yang ada di tahun yang ini, Engkau juga Tuhan yang ada di tahun yang ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai hari ini, kiranya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, itu boleh kami alami mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Salam dari saya, Yogi Larjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.